Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1-5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kutipan teks Injil Lukas pasal 6 ayat 1-5 sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama tadi, menceritakan konflik tentang sikap Yesus atas hari Sabat. Lukas mengajak kita untuk memahami persoalan dengan sikap kritis. Perdebatan yang dibangun oleh orang Farisi terhadap Yesus dan para murid sebenarnya tidak cukup berdasar dan bahkan bisa disebut sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Dengan menyadur dari kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 1-7 yang berkisah mengenai Daud dan para pengikutnya ketika bersembunyi dari kejaran Raja Saul, dikatakan di teks itu, karena sangat lapar, Daud pergi ke Nob dan berjumpa dengan Imam Ahimelek untuk meminta roti bagi dirinya dan pengikutnya. Sementara di situ hanya ada roti kudus yang dikhususkan bagi imam. Karena alasan kebutuhan dasar hidup manusia, peraturan itu ditiadakan. Dan Daud diizinkan mengambil dan memakan roti itu. Jadi, prinsip terakhir ini yang mendasari sikap Yesus, bahwa perdebatan itu sebenarnya tidak diperlukan. Sebab jika penafsiran Daud atas hukum saja bisa diterima, mengapa otoritas Yesus dalam menafsirkan hukum dipersoalkan, padahal ia itu Mesias yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, sepenggal pendalaman kita ini kiranya cukup membantu cara berpikir kita bisa lebih sedikit lurus dalam memahami prinsip hukum sehubungan dengan nasib atau kebutuhan hidup manusia. Lalu kita diingatkan dengan beberapa kasus, yaitu ketika gereja bersikukuh menentang penerapan hukuman mati, kebebasan aborsi, dan praktek bunuh diri atau eutanasia, apakah umat beriman otomatis mendengarkan dan menerima maksud baik gereja? Ternyata belum tentu. Sebab pada kenyataannya, tidak sedikit umat beriman Kristiani malah menilai gereja terlalu naif, lalu mengutuk sikap gereja. Orang menilai gereja terlalu mencampuri hak asasi dan urusan pribadi tiap orang. Bahkan tidak sedikit umat beriman bersikap mendukung perbuatan kejahatan itu, entah dengan sembunyi-sembunyi, entah secara terang-terangan. Saudara-saudariku, dalam beberapa kasus, seperti orang Farisi, kita kadang jatuh pada prinsip yang penting untung secara pribadi. Yang penting
aku senang. Jadi, kalau kita di posisi benar, berarti berhak untuk marah semaunya. Sementara ketika dalam posisi salah, bersikap memaksa orang lain wajib memaklumi. Jika tidak, ancaman dan kemarahan pun tak terhindarkan. Kisah konflik tentang praktek hukum Sabat dan semangat membela hak hidup dari Yesus, setidaknya sedikit mengusik suara hati kita untuk merefleksikan diri dan berani memutuskan hendak berbuat apa selanjutnya yang terbaik. Setiap kali kita menghadiri peribadatan atau perayaan Ekaristi dan merenungkan firman Tuhan, saudara-saudari, sebenarnya kita diingatkan untuk tidak menafsirkan segala sesuatu berdasarkan kepentingan pribadi saja, tetapi kembali kepada kebenaran firman yang dinyatakan melalui gereja. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6b menegaskan, "Jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan yang satu merasa lebih dari yang lain." Sebab menurut Paulus, semua yang ada pada kita adalah sekadar pemberian. Kalau demikian, bagaimanakah semestinya kita memperlakukan kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain? Apakah bersama dengan sesama di sekitar kita, di setiap waktu kita akan merayakannya sebagai anugerah mulia? Ataukah kita akan memperlakukannya dengan buruk dan bahkan merendahkannya di bawah kuasa jahat atau nafsu egois kita sendiri? Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga dilimpahi rahmat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.